Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika Wajib Pagi dengan Ustazah Aulia. Oke, pertemuan kali ini kita masih lanjut untuk materi bab 2 yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Tapi untuk kali ini kita masuk ke pertemuan 2 gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang pertidaksamaan rasional dan juga pertidaksamaan rasional yang dalam bentuk linier gitu. Nah, Ustazah harap pembelajaran kali ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sakpau kemampuan ya anak-anak, dan selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelonggaran untuk memahami materi kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke tipe pertidaksamaan rasional. Kemarin sudah Ustazah jelaskan bahwa tipenya itu ada 3, yaitu pertidaksamaan rasional linier, linier kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Nih, pertidaksamaan rasional linier sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dengan konsep pertidaksamaan rasional. Nah, untuk kali ini kita akan bahas 2 tipe pertidaksamaan rasional sisanya gitu, yaitu ada pertidaksamaan rasional linier kuadrat dan juga kuadrat-kuadrat. Sekarang kita lihat dulu bentuk umum dari pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Namanya saja linier kuadrat. Berarti salah satu dari penyebut atau pembilangnya pasti dalam bentuk kuadrat. Yang satu lainnya dalam bentuk linier. Linier itu yang seperti ini, yang tidak ada kuadratnya. Ini linier, ini kuadrat. Ini linier, ini kuadrat gitu. Nah, bentuknya adalah ada 2 tipe. Saat kuadratnya menjadi pembilang, terus liniernya menjadi penyebut, dan saat liniernya menjadi pembilang, kuadratnya menjadi penyebut. Nah, untuk tanda sini, tanda ketaksamaannya itu bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau lebih dari gitu. Ada 4 tipe. 4 tipe tanda ketidaksamaan gitu, tergantung soalnya. Untuk X dan X kuadrat itu merupakan variabelnya, sedangkan untuk A itu merupakan koefisien dari variabel X kuadrat, sedangkan untuk B dan P itu merupakan koefisien dari variabel X. Untuk C, Q, N itu merupakan suatu konstanta ini. Sekarang untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kalau linier kuadrat itu tadi yang satu itu bentuknya linier, yang satu bentuknya kuadrat. Nah, kalau kuadrat-kuadrat berarti di antara pembilang dan penyebut itu bentuknya kuadrat. Ini ada kuadratnya gitu loh maksudnya. Nah, untuk tanda ketaksamaannya itu tetap ada 4, yaitu kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, ataupun lebih dari sama dengan. Dengan variabelnya tetap ada 2, yaitu X dan X kuadrat. A dan P merupakan koefisien variabel X kuadrat. B dan Q merupakan koefisien variabel X. Koefisien itu angka yang ada di depannya variabel gitu maksudnya. C, R, dan N merupakan suatu konstanta. Bilangan yang berdiri sendiri, nggak ada variabel yang mengikuti, atau nggak ada huruf di sana nanti gitu. Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, langkahnya itu mirip seperti yang pertidaksamaan rasional linier biasa. Langkah pertama, ruas kanan kita buat menjadi 0. Terus, langkah kedua, ubah tanda koefisien X kuadrat pada bentuk kuadrat dan koefisien X pada bentuk linier itu menjadi bertanda sama, yaitu keduanya positif atau negatif. Jadi nanti pembilang atau penyebutnya koefisien variabel yang paling depan itu diusahakan sama-sama positif atau negatif. Untuk langkah yang ketiga, kita cari nilai pembuat nolnya gitu. Jadi pembilangnya siapa, kita sama dengan 0, penyebutnya siapa, kita sama dengan 0. Setelah ketemu, baru
Langkah keempat, kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Barulah langkah berikutnya kita uji ambil satu bilangan pada setiap bagian di garis bilangan gitu. Nah, langkah yang keenam, tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya sesuai tanda dari ketidaksamaan yang ada di soal. It's time to exercise atau contoh. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan linear kuadrat. Kenapa linear kuadrat, Ustazah? Karena yang atas ini hanya X kan, nggak ada unsur X kuadrat. Berarti ini linear, ini kuadrat. Oh, berarti ini bentuk linear kuadrat gitu. Pembahasannya, contoh yang langkah pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Oh, ternyata ruas kanan sudah 0. Oh, kalau gitu tidak perlu kita ubah lagi. Sekarang kita lihat langkah kedua, ubah tanda koefisien X kuadrat dan koefisien X itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kita lihat, oh ternyata X di sini positif. X di sini juga positif. X kuadrat di sini juga positif gitu. Berarti tidak perlu diubah lagi karena mereka berdua sama-sama positif depannya ini. Untuk X dan X kuadratnya sama-sama positif. Berarti kita lanjut ke langkah 3. Tentukan nilai pembuat 0. Nah, kita ambil dulu pembilangnya, kita sama dengan 0. Set X plus 1 sama dengan 0, berarti satunya di sini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga nilai pembuat 0 untuk pembilang adalah negatif 1 saat X-nya bernilai negatif 1. Untuk penyebutnya, kita tulis dulu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita sama dengan 0. Kita cari faktornya. Nah, ini materi waktu SMP dan sudah kita bahas waktu mutlaknya. Jadi, tinggal X min 3 saat dikalikan dengan X plus 2 itu hasilnya akan menjadi X kuadrat min X min 6. Jadi caranya itu sebenarnya untuk mengingatkan saja, cari dua bilangan yang dikalikan itu hasilnya negatif 6 dan ditambah hasilnya negatif 1. Ingat, berarti kita punya negatif 3 dan 2. Negatif 3 dikali 2 itu adalah negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1. Gitu. Setelah itu kita sama dengan 0. Sehingga X min 3 sama dengan 0 hasilnya 3-nya pindah ruas. Negatif 3 menjadi 3. Terus 2 menjadi negatif 2. Jadi nilai pembuat 0-nya adalah negatif 1, negatif 2, dan 3. Setelah itu kita lanjut ke langkah 4, yaitu meletakkan nilai pembuat 0-nya pada garis bilangan. Tadi ada negatif 1, negatif 2, dan 3. Tulis negatif 2 itu otomatis paling kiri. Habis itu negatif 1, terus 3. Sehingga dalam garis bilangan ini menjadi ada 4 bagian kan. 1, 2, 3, 4. Nah, dari situ kita lanjut ke langkah 5, yaitu mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan interval. Jadi kita ambil satu bilangan yang min 2 ke kiri gitu. Berarti di sini kalau setelahnya min 2 ke kiri itu ada bilangan siapa aja? Ada negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya kan. Nah, itu boleh ambil salah satu. Misal Ustazah ambil negatif 3. Negatif 3 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ada di soal. Ketemu deh. Berarti min 3 plus 1 per min 3 dikuadratkan. Terus habis dikurangi min 3, min 6. Nah, ini setelah dihitung nanti akan ketemu negatif 2 per 5. Setelah itu kan untuk ini. Untuk sisi negatif 2 ke kiri. Sekarang antara negatif 2 sampai negatif 1, Ustazah ambil satu bilangan di antara negatif 2 sampai negatif 1. Misal Ustazah ambil min 3 per 2. Substitusi juga ke soal. Setelah dihitung nanti akan ketemu 2 per 9. Sekarang yang ketiga, Ustazah ambil nilai atau bilangan yang ada di antara negatif 1 sampai 3. Misal Ustazah ambil 0.
Substitusikan 0 ke dalam pertidaksamaan. Ketemu negatif 1/6. Lanjut, Ustazah untuk 3 ke sana, 3 ke kanan Ustazah ambil nilai 4 atau bilangan 4. Substitusikan ke pertidaksamaan, hasilnya akan 5/6. Berarti bisa kita simpulkan bahwa daerah negatif 2 ke kiri itu hasilnya negatif. Tuh, digambarkan di sini, dituliskan di sini. Untuk daerah min 2 sampai negatif 1 itu positif karena hasilnya positif. Untuk daerah negatif 1 sampai 3 itu negatif karena hasilnya negatif. Untuk yang terakhir ini positif karena di sini bernilai positif gitu. Sekarang kita tentukan HP-nya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional yang ada di soal. Nah, karena di soal itu tadi meminta lebih dari, jadi Ustazah akan warnai yang positif. Ini positif diwarnai, ini positif diwarnai. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah saat X-nya itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari negatif 1, atau saat X-nya lebih dari 3. Karena ini 3 ke kanan, berarti 3 ke kanan terus kan ke sana, terus sampai kita enggak tahu berapa angkanya kan gitu. Jadi kita tuliskan X lebih dari 3. Karena ini ada 2 angka, 2 bilangan min 2 sama min 1, tulis dulu min 2 sama min 1-nya. Tandanya ini kurang dari, semua tetap nih tandanya itu seperti ini. Karena di sini tidak dihitamkan, jadi tidak ada kurang dari sama dengan atau kurang di sini kurang dari sama dengan karena tidak dihitamkan ya. Terus X-nya tinggal tulis di sini gitu kalau mau cara menuliskannya. Nah, untuk X-nya anggota bilangan real ini juga sama semuanya di sini pasti X anggota bilangan real. Sekarang contoh yang kedua terkait pertidaksamaan kuadrat-kuadrat nih. Yang atas kuadrat, yang bawah kuadrat. Langkahnya juga sama. Yang pertama, jadikan ruas kanan menjadi 0. Oh, ternyata di sini masih 2, ada 2. Berarti kita pindah ke kiri menjadi negatif 2. Lalu kita samakan penyebutnya. Negatif 2 itu kan sama aja negatif 2/1 ya kan? Berarti 1 dikali penyebut yang depannya. Berarti hasilnya penyebutnya adalah X kuadrat plus 3X min 4. Segitu. Ini X pangkat 2 plus 3X min 4 dibagikan dengan X pangkat 2 plus 3X min 4 dikalikan sama. Ini dibagi ini kan 1, terus dikali ini. Hasilnya ya dia sendiri 3x kuadrat plus 7x min 14 kita tulis. Terus ini min di sini kita tulis lagi di sini. Terus 2-nya. Ini kan tadi 2/1 sebenarnya, 2/1 berarti penyebut di sini dibagi ini dibagi 1 berarti hasilnya x pangkat 2 plus 3x min 4 dikalikan sama 2. Sampai situ disederhanakan, dikalikan 1/1 berarti min 2 kali X, min 2X kuadrat. Min 2 kali plus 3X berarti min 6X. Min 2 kali min 4 berarti plus 8 gitu. Jadi sampai sini tinggal dikurangi 3X min 2X, X kuadrat. 7X min 6X, X. Min 14 plus 8 adalah min 6 gitu. Dah, itu untuk langkah pertama. Langkah kedua, ubah tanda koefisien X kuadrat dan koefisien X kuadrat untuk penyebutan pembilang harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oh, ternyata ini positif, ini juga positif. Tidak perlu dirubah-rubah lagi. Sekarang langkah yang ketiga, menentukan nilai pembuat 0 untuk pembilangnya. Pembilangnya ada X kuadrat plus X min 6. Ketemu deh, faktornya adalah X plus 3 sama X min 2. Tinggal kita sama dengan kan 0, berarti X-nya menjadi negatif 3 atau X sama dengan 2 yang sebelah. Untuk penyebutnya. Nah, penyebutnya tulis dulu penyebutnya. Ketemu deh faktornya X min 1 kali X min 4. Sehingga X-nya bernilai 1 dan X-nya bernilai negatif 4. Ketemu kan? Nilai pembuat nolnya ada 1, 2, negatif 3, dan negatif 4. Kita gambarkan di garis bilangan.
ada -4, ada 3, ada 1, ada 2. Loh, kenapa ini Ustazah ada yang dihitamkan, ada yang tidak? Ingat, tanda di soal itu lebih dari sama dengan, ada sama dengannya di sini. Berarti untuk pembilang, untuk nilai pembuat nol dari pembilang itu harus dihitamkan. Atau dengan kata lain, untuk X sama dengan -3 dan X sama dengan 2, nanti di garis bilangan harus dihitamkan. Menjadi seperti ini, untuk -1 dan 2-nya harus dihitamkan, gitu. Ingat, hanya untuk pembilangnya saja. Sekarang substitusi sembarang bilangan pada setiap bagian. Ada 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5. Berarti ada 5 kali percobaan. Untuk yang bagian 1, Ustazah ambil -5. Substitusikan ke pertidaksamaan yang ada di soal, ketemu 14/6. Untuk bagian kedua ini, Ustazah ambil -7/2. Substitusikan, ketemu -11/9. Untuk bagian ketiga, Ustazah ambil 0, ketemu 6/4. Untuk bagian keempat, Ustazah ambil 3/2, ketemu -9/11. Untuk bagian terakhir, Ustazah ambil 3, nanti ketemunya 6/14. Tinggal dihitung seperti biasa ya. Nah, barulah di garis bilangannya ditandain. Bagian pertama hasilnya positif atau negatif? Oh, positif. Tinggal tulis positif. Bagian kedua hasilnya apa ini? Negatif. Di sini ditulis negatif. Bagian ketiga positif, berarti di garis bilangan positif. Bagian keempat negatif, berarti di garis bilangan negatif. Bagian kelima itu positif, berarti di garis bilangan positif. Oke, setelah itu kita tuliskan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Yang diminta di soal adalah lebih dari. Berarti yang diarsir atau diwarnain itu adalah yang plus, plus, plus. Nah, kalau yang diminta di soal itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, nanti yang diarsir yang min, min, itu yang negatif, negatif. Sampai sini kita tuliskan himpunan penyelesaiannya satu-satu. Untuk ini, berarti X harus kurang dari -4 kan? X untuk -4 ke kiri terus kan, berarti X kurang dari -4. Untuk yang tengah itu X harus lebih besar sama dengan -3 dan kurang dari 1. Kenapa yang -3 dikasih sama dengan? Karena di sini dihitamkan. Sedangkan untuk yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 2. Kenapa sama dengan? Karena titik di sini dihitamkan gitu. Jadi ini deh himpunan penyelesaiannya. Dengan X-nya anggota bilangan real. Dipahami ya anak-anak, itu tadi adalah contoh dan bentuk umum dari pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, berikut merupakan latihan mandiri, kerjakan berdasarkan kelompoknya. Kumpulkan bukti kelompokannya dan juga hasilnya perwakilan saja satu orang. Oke. Pertemuan berikutnya akan membahas pertidaksamaan irasional gitu. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira for your attention. Keep healthy and stay positive thinking, dan tetap berusaha untuk berproses karena masa depan tetap ada di tangan pribadi masing-masing. Oke, sekian dari Ustazah. Akhiru kali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.